光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出那段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Do Gua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 19. Bab 225, melawan tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Aura yang kuat menyapu seluruh arena. Kekuatan Yuan berwarna merah tua menyelimuti tubuh Luo Jiu, karena tekanan yang tidak terlihat menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah merasa kesulitan bernapas. Tahap pembuatan formulir lanjutan. Ketika mereka merasakan aura yang sangat kuat di arena, ekspresi beberapa orang berfluktuasi saat tatapan serius memenuhi mata mereka. Bahkan di Provinsi Great Desolate, seseorang dengan kekuatan seperti ini akan dianggap kuat, dan akan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang dapat melawan kekuatan semacam ini di Great Eagle City. Luo Jiu mungkin mendominasi, tetapi dengan kekuatan seperti ini, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tentu saja, jika dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, Luo Jiu tidak akan berani begitu kurang ajar. Ekspresi Jiang Lei agak rumit saat dia menatap Luo Jiu yang bersemangat di atas panggung. Tahap awal dan lanjutan mungkin hanya berbeda satu kata, tetapi jarak antara keduanya cukup besar. Setidaknya, Jiang Lei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, peluangnya untuk kalah dari Luo Jiu lebih dari 80%. Ayah, Lin Dong seharusnya bisa mengalahkan Luo Jiu kan? Jiang Sui dengan ringan menggigit bibir merahnya. Terkandung dalam suaranya adalah sedikit kekhawatiran. Dia telah meminta Lin Dong untuk melangkah maju, dan jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan pernah merasa nyaman lagi. Jiang Lei menampar mulutnya, tidak yakin bagaimana menjawab. Dia tahu bahwa kekuatan Lin Dong juga pada tahap awal penciptaan formulir. Dari permukaan, Lin Dong bukanlah tandingan Luo Jiu, tetapi dalam pertarungan, kekuatan luar seseorang bukanlah indikator yang akurat. Orang lain mungkin percaya bahwa bahkan jika Lin Dong agak terampil, itu adalah jenis kekuatan yang mengandalkan faktor eksternal. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, ini akan terungkap dalam beberapa ronde. Namun, ketika Jiang Lei pertama kali melihat Lin Dong, dia merasakan semacam bahaya dari yang terakhir yang berasal dari dalam tulangnya. Pada saat itu, Lin Dong mirip dengan binatang buas yang baru saja keluar dari pegunungan yang dalam. Aura ganas itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang hanya tahu bagaimana mengurung diri di dalam ruangan dan berkultivasi. Faktanya, dia bahkan percaya bahwa anak muda ini, yang tidak terlihat berusia lebih dari 20 tahun, telah mengalami banyak perjuangan hidup dan mati seperti veteran tua seperti dirinya. Jika Luo Jiu meremehkannya, akan ada harga yang harus dibayar. Jiang Lei menghela nafas, sebelum dia perlahan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, kepalan tangan putih lili Jiang Sui yang terkepal erat sedikit mengendur. Matanya yang indah menatap sosok muda di atas panggung, yang berdiri tegak bahkan di bawah tekanan aura Luo Jiu. Di hadapan aura ini, dia tetap tak kenal takut, saat cahaya aneh berkedip di pupilnya. Apakah ini aura tahap pembuatan formulir lanjutan? Mata Lin Dong sedikit menyipit. Dia bisa merasakan aura kuat Luo Jiu, yang seperti danau besar, saat menyebar dan menyelimuti tubuhnya. Tekanan menyembur ke arahnya dari setiap sisi. Tekanan semacam ini secara langsung dapat menyebabkan praktisi panggung Yuan dan kehilangan keberanian untuk bertarung. Dia sebelumnya merasakan aura ini dari tubuh Wang Yan. Saat itu, dia hanya bisa berjuang untuk hidupnya di bawah tekanan itu. Namun, tingkat aura ini sekarang tidak dapat menyebabkan tubuhnya terasa sedikit pun lamban. Perbandingan yang jelas ini membuat Lin Dong mengerti bahwa dia sekarang semakin kuat. Cepat atau lambat, akan datang suatu hari ketika dia akan mencapai tahap di mana dia bisa melawan putra surga yang disukai itu, Lin Langtian. Tahap lanjutan hanya begitu, sudut mulut anak muda itu perlahan terangkat ke sudut saat dia berkata dengan lembut.
Arogansi seperti itu? Suara lembut Lindong ternyata tidak luput dari telinga Luo Jiu. Segera, ekspresinya menjadi gelap saat dia mencibir, sebelum kakinya tiba-tiba melangkah maju. Ledakan. Kekuatan Yuan berwarna merah tua meletus dalam kobaran api, saat tubuh Luo Jiu melompat ke udara seperti burung nasar yang menerkam mangsanya. Dia memasang ekspresi dingin di wajahnya, saat tinjunya tiba-tiba meninju ke depan. Booming Heavenly Hammer. Kekuatan Yuan yang kuat meledak dari tinju Liu Jiu seperti artileri. Yuan Power ini dengan cepat berkumpul bersama sebelum langsung berubah menjadi palu Yuan Power merah yang sangat besar. Mereka mengeluarkan aura yang menindas saat mereka dengan kejam memukuli Lindong. Saat dia menatap palu Yuan Power raksasa yang tumbuh dengan cepat di matanya, Lindong tidak bergerak ke posisi menghindar. Dengan jentikan pikirannya, 4 simbol jiwa takdir di istana Niwanya dengan cepat mulai menggeliat, saat gelombang energi mental yang kuat menyembur keluar, langsung membentuk pertahanan energi mental seperti rawa di sekitar tubuh Lindong. CH. Palu kekuatan Yuan raksasa melesat ke rawa energi mental saat kecepatannya melambat dengan cepat. Pada akhirnya, mereka melayang beberapa meter dari kepala Lindong di bawah tatapan heran orang banyak. Energi jiwa. Ketika mereka melihat pemandangan aneh ini, banyak orang langsung berteriak. Tatapan yang mereka lihat Lindong berubah sedikit lebih serius. Untuk mengembangkan energi mental sedemikian rupa, tampaknya yang terakhir setidaknya adalah master simbol segel keempat. Pergi. Semakin banyak palu Yuan Power raksasa datang melayang di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, mata Lindong berkedip, seperti yang ditunjukkan jarinya. Mental energi dengan cepat menyebar, saat palu Yuan Power raksasa yang mengambang tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Luo Jiu. Serangan balik palu raksasa Yuan Power yang tiba-tiba jelas menyebabkan Luo Jiu, yang masih di udara, sedikit terkejut. Ujung kakinya terdorong ke bawah, saat Yuan Power mengembun di bawahnya, dan dia meminjam kekuatan yang dihasilkan untuk menghindar dan mundur. Bum-bum. Sementara sosoknya mundur, tinju Luo Jiu sekali lagi menari berurutan. Palu kekuatan Yuan raksasa sekali lagi terbentuk, dan secara langsung menyebarkan palu kekuatan Yuan raksasa yang masuk. Jadi dia juga mengolah energi mental, tidak heran dia begitu sombong. Setelah percakapan itu, seringai muncul di wajah Luo Jiu, namun, gangguan di hatinya tidak kecil. Seorang anak muda di bawah usia 20 tahun yang mampu mencapai tahap penciptaan bentuk memang jenius. Tetapi jika dia juga mampu mengolah energi mental ke tahap yang tidak lebih lemah dari kekuatan Yuannya, itu akan sedikit menakutkan. Baru sekarang Luo Jiu akhirnya mengerti mengapa Lindong berani menantangnya hanya dengan kekuatan tahap penciptaan bentuk awal. Ternyata Lindong juga mendapat dukungan dari mental energi. Anak ini akan sedikit merepotkan. Tatapan Luo Jiu sedikit berkedip. Tangannya tiba-tiba menggenggam, saat 2 palu perang merah muncul di dalamnya. Cahaya bersinar pada palu perang, memberi mereka perasaan yang sangat berat. Dari satu pandangan, orang bisa tahu bahwa ada 2 Warhammers yang keduanya adalah Soul Treasures. Meskipun mereka hanya harta karun jiwa peringkat rendah, mereka tidak diragukan lagi suka menambahkan sayap ke harimau yaitu Luo Jiu. Tidak kusangka Luo Jiu bahkan mengeluarkan palu langit dan buminya. Setelah melihat 2 palu merah raksasa di tangan Luo Jiu, keributan meletus di sekitar panggung. Dikatakan bahwa Luo Jiu telah menggunakan palu ini untuk menghancurkan praktisi tahap penciptaan formulir sampai mati. Nak, aku memberimu jalan keluar, tetapi kamu menolaknya dan bersikeras untuk ikut campur dalam masalah Great Eagle City. Karena begitu, aku akan mengambil nyawamu yang lemah hari ini. Hei! Ada banyak jenius di dunia ini, yang mati sebelum waktunya kebanyakan sepertimu. Dengan 2 palu di tangannya, aura Luo Jiu menjadi jauh lebih hebat. Dia mencibir sambil menatap Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya tiba-tiba berubah serius, saat sosoknya melintas, sebelum dengan keras menyerbu ke depan. Ledakan. Kecepatan Luo Jiu sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. 2 palu di tangannya seperti 2 gunung kecil, saat mereka meledak di udara dan menabrak Lindong. Ding! Sebagai Warhammers mendekat, tombak kuno di tangan Lindong juga keras mendorong ke depan seperti kilat.
Itu dengan cerdik mengenai tempat tertentu di palu perang, saat kekuatan tiba-tiba meletus, sedikit membelokkan palu perang. Desir-desir. Mengambil keuntungan dari pembukaan sepersekian detik itu, ekspresi Lindong tenang saat lengannya bergetar. Tombak kuno di tangannya langsung berubah menjadi selusin bayangan tombak tangguh yang segera mengelilingi tubuh Luo Jiu, dan menyerangnya. Dentang-dentang. Dihadapkan dengan serangan terkonsentrasi Lindong, Luo Jiu tidak panik sama sekali. Meskipun palu perang di tangannya sangat berat, saat pembuluh darah di lengannya bergetar, Yuan Power menyembur ke palu perang, berubah menjadi layar Yuan Power, yang sepenuhnya memblokir bayangan tombak yang tangguh. Bang! Kedua palu itu menghantam tanah, menyebabkan lantai batu yang kokoh terbelah. Dua bagian dari Yuan Power merah tua seperti air mancur, saat mereka melesat keluar dari bawah kaki Lindong. Ketika mereka meledak dari tanah, ujung Yuan Power menggeliat, saat mereka berubah menjadi bilah tajam. Menanggapi serangan jahat Luo Jiu, Lindong tidak menghindar atau melarikan diri. Kakinya tiba-tiba berubah warna menjadi perunggu, sebelum dia dengan marah menginjak tanah. Kekuatan dan tubuh yang kuat secara langsung menghancurkan bilah Yuan Power, sebelum tubuhnya berkedip dan cahaya keemasan meledak, berubah menjadi bayangan tombak tangguh yang menghujani Luo Jiu. Dentang-dentang. Di atas panggung, dua sosok dengan cepat terjalin, saat bayangan tombak dan palu memenuhi panggung. Gelombang kejut Yuan Power yang menakjubkan meletus dari setiap bentrokan, dan pertukaran yang sangat intens ini menyebabkan darah penonton yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Bang! Namun gelombang kejut Yuan Power yang berdebar-debar meledak keluar, saat kedua sosok itu berpisah, masing-masing menyebabkan tanda sepanjang belasan meter di tanah. Setelah pertukaran yang intens, mereka tampaknya cocok. Lindong sangat kuat, saat dia menyaksikan pertarungan yang intens dan seimbang, Wu Shen berkomentar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya. Jiang Lei sedikit bersemangat saat dia menganggukkan kepalanya. Kekuatan yang Lindong tunjukkan sudah melebihi harapannya. Di satu sisi, tangan putih lili Jiang Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan dadanya dengan lembut, di mana jantungnya berdetak kencang. Pertarungan mendebarkan telah menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Di atas panggung, Luo Jiu terengah-engah sedikit meningkat. Matanya sekarang tidak lagi menahan ejekan dari sebelumnya, dan sebagai gantinya adalah keseriusan yang ekstrim. Meskipun kekuatan Lindong hanya pada tahap awal penciptaan bentuk di permukaan, kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan bahkan tidak sedikit lebih lemah dari Luo Jiu. Duel ini benar-benar menjadi sangat menarik. Luo Jiu menjilat bibirnya, saat cengkeraman pada palu perlahan mengencang. Kekuatan Yuan merah tua yang kuat meringkuk di sekitar mereka seperti nyala api. Samar-samar, gelombang yang sangat kuat tampak menyebar. Nak, tidak peduli seberapa mengejutkanmu, itu berhenti di sini. Luo Jiu mengangkat kepalanya, Yuan Power merah tua dengan panik berputar-putar di matanya, saat aura yang sangat berbahaya menyebar dari tubuhnya. Di sisi panggung, saat Jiang Lei merasakan aura ini, ekspresinya langsung berubah. Part 20. Bab 226, Transformasi Kera Iblis. Bum-bum. Kekuatan Yuan seperti api merah-merah seperti gelombang saat meledak dari dalam tubuh Luo Jiu. Dari kejauhan, seolah-olah dia terbungkus dalam api yang membumbung tinggi. Lebih jauh lagi, saat Yuan Power menyembur keluar, mata Luo Jiu samar-samar mulai berubah. Aura seperti binatang buas yang berbahaya mengalir keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, telapak tangan Luo Jiu perlahan melebar sedikit, dan tampak seperti tangan kera, saat mereka dengan kuat mencengkeram palu perang. Ketika dia merasakan aura berbahaya dari tubuh Luo Jiu, mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Tidak peduli apa, yang pertama adalah praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut, dan Lindong tidak bisa lengah. Terlebih lagi, pemandangan di depan matanya menunjukkan bahwa pihak lain jelas-jelas menggunakan gerakan membunuhnya yang sebenarnya. Gerakan membunuh kekuatan penuh praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut. Kekuatan semacam itu cukup untuk benar-benar menghancurkan praktisi tahap penciptaan formulir awal. Lindong, hati-hati.
Orang itu mengaktifkan transformasi kera iblis, yang merupakan seni bela diri kelas atas. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang untuk waktu yang singkat. Ketika ekspresi Lindong berubah serius, teriakan Jiang Lei dengan cepat terdengar di telinganya. Transformasi kera iblis. Mata Lindong sedikit terkonsentrasi saat dia menatap ke arah tangan Luo Jiu. Benar saja, dia melihat bahwa tangan yang terakhir telah berkembang cukup banyak. Vena tampak seperti naga saat mereka menggeliat, dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Jejak Yuan Power merah tua melingkari telapak tangan, dan tanpa henti masuk dan keluar dari pori-porinya. Nah, telah memaksaku untuk menggunakan transformasi kera iblis, bahkan jika kamu dibunuh olehku, kamu tidak akan menyesal. Murid Luo Jiu telah berubah, dan dia sekarang tampak seperti kera iblis yang cacat. Dia mengarahkan senyum sinis pada Lindong, dan segera setelah itu, telapak kakinya tiba-tiba terinjak, saat tubuhnya berubah menjadi kilatan merah dan tersapu. Setelah mengaktifkan seni bela diri ini, sepertinya kecepatan orang ini meningkat sedikit. Menarik. Setelah melihat ini, Lindong tertawa. Saat kakinya mengetuk lantai, bayangan pedang muncul sebelum dia langsung melayang di udara dan menghindari sinar merah yang tampak mengancam itu. Segera, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum cahaya keemasan cemerlang berkumpul di udara dan langsung terwujud menjadi platform emas, yang tampaknya ditempa dari emas asli. Platform emas itu melayang di udara saat memberikan sensasi kokoh dan kokoh, seperti gunung. Hal ini menyebabkan beberapa orang tercengang, karena mereka jelas tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat membuat platform emas Yuan Power. Ledakan. Platform emas itu mengeras, sebelum Lindong dengan kejam membanting telapak tangannya ke bawah. Segera, seperti gunung yang turun dari surga, platform emas itu dengan kejam menghantam sinar merah itu. Mendengus. Saat dia melihat platform emas gemerlap yang masuk yang mendungnya, Luo Jiu mendengus dingin. Alih-alih menghindarinya, dia memilih untuk menyerang tepat ke arahnya. Pada saat yang sama, palu perang seperti batu di tangannya menari-nari, sebelum mereka dengan keras menabrak platform emas yang masuk itu. Dentang-dentang-dentang. Suara gempa bumi yang memekakkan telinga meletus di arena, sementara aliran gelombang kejut Yuan Power yang kuat meledak di udara. Bentrokan kekerasan itu menyebabkan beberapa penonton benar-benar terpana. Setelah melakukan transformasi kera iblis, kekuatan fisik Luo Jiu ternyata melonjak. Secara khusus, kekuatan fisiknya menjadi sangat tangguh. Dikombinasikan dengan dua Warhammer Soul Treasures di tangannya, dia menjadi benar-benar tak terbendung. Saat dia membanting palu perangnya, bahkan platform emas itu terlempar, saat retakan mulai muncul di platform emas itu. Kekuatan yang begitu hebat. Ketika dia melihat pemandangan ini, keterkejutan melintas di wajah Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan platform emas. Sepertinya transformasi kera iblis Luo Jiu memiliki keistimewaan tersendiri. Saat ini, bahkan dia merasa sedikit tergoda olehnya. Haha, bocah. Seni bela diri Anda cukup mengesankan. Setelah aku membunuhmu, seni bela diri itu akan menjadi milikku. Karena pukulan terus-menerus Luo Jiu, platform emas itu terus-menerus dipukul mundur. Sementara itu, tawa gila Luo Jiu juga muncul. Sepertinya Lindong kagum dengan transformasi kera iblisnya, Luo Jiu juga mengamati palm ajaib platform emas penakluknya. Luo Jiu jelas tahu seberapa kuat dia setelah dia mengeksekusi transformasi kera iblis. Namun, saat ini, platform emas itu benar-benar bisa bertahan meskipun dia terus-menerus memalu. Oleh karena itu, jika dia bisa mendapatkan seni bela diri ini, dalam semua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut, dia akan memegang posisi yang cukup terhormat. Itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki apa yang diperlukan. Lindong dingin tertawa. Segera, dia menyentakkan telapak tangannya ke depan, sebelum platform emas itu langsung mundur. Kemudian, Great Sun Thunder Yuan yang gemerlap menyembur keluar, sebelum mengalir ke platform emas itu dengan suara gemuruh yang dalam. Berdengung. Saat Yuan Power yang kuat itu menyembur masuk, retakan di permukaan platform emas segera menghilang. Sementara itu, ukurannya justru berkembang lebih dari 2 kali lipat. Lebih jauh lagi, di permukaannya,
seseorang bisa dengan samar mendeteksi percikan listrik. Ayo coba lagi. Setelah dia memperkuat platform emas, Lindong membanting telapak tangannya ke bawah sekali lagi. Kemudian, platform emas itu melolong, seperti gunung asli yang terbuat dari emas. Bahkan, itu menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Dentang. Saat dia menghadapi platform emas yang masuk itu lagi, Luo Jiu tidak mengubah taktiknya. Melambaikan palu perangnya, dia menggedor platform emas dengan kejam. Setelah suara yang memekakkan telinga, kali ini, platform emas itu tidak terlempar ke belakang. Sebaliknya, Luo Jiu terlempar dengan kejam, sebelum tubuhnya langsung meninju parit sedalam beberapa meter di arena seni bela diri. Ledakan. Setelah dia meniup Luo Jiu, Lindong melambaikan tangannya sebelum platform emas itu melolong sekali lagi. Kemudian, tanpa ampun terbang menuju parit, tempat Luo Jiu berada. Kemudian, di bawah tatapan bingung dari kerumunan, itu langsung mengubur Luo Jiu di bawah arena seni bela diri. Saat mereka menatap platform emas yang berdiri tepat di arena seni bela diri, kerumunan itu ternyata terdiam sejenak. Sementara itu, wajah para anggota Bloody Vulture Martial Dojo mulai pucat. Dentang. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama, sebelum terganggu oleh suara platform emas yang ditumbuk. Raungan seperti binatang buas bergema dari bawah platform emas itu. Segera setelah itu, kekuatan Yuan berwarna merah tua, seperti gunung berapi, meletus, sebelum kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan platform emas itu. Ketika platform emas itu terlempar, sesosok merah dengan keras berlari keluar. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas platform emas, sebelum palu perang di tangannya berubah menjadi bayangan palu raksasa dan dengan kejam menghantamnya. Bang! Yuan Power yang sangat biadab segera meledak sebelum platform emas yang sangat kokoh itu sekali lagi ditutupi oleh retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu langsung meledak. Setelah platform emas itu meledak, ekspresi wajah Lindong berubah. Saat dia berbalik untuk melihat cahaya merah, matanya mulai mengembun. Di dalam cahaya merah itu masih ada Luo Jiu. Namun, saat ini, tubuhnya telah menggelembung hingga 2 kali ukurannya. Sementara itu, anggota tubuhnya direntangkan, sementara samar-samar tersembunyi di wajahnya, adalah tanda halus bahwa dia berubah menjadi kera iblis. Mata Luo Jiu merah darah. Samar-samar, seseorang bisa mendeteksi kegilaan seperti binatang buas. Kamu benar-benar berhasil memaksaku ke langkah ini. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Saat cahaya merah berdarah di matanya menyala, Luo Jiu menatap Lindong dengan mengancam. Telapak tangannya yang besar dengan erat mencengkeram 2 palu perang di tangannya, sementara aliran Yuan Power yang biadab terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar telah berubah sedemikian rupa. Ketika mereka menatap Luo Jiu, yang hampir berubah menjadi kera iblis asli, orang banyak mulai berseru kaget. Jenis seni bela diri yang mengubah tubuh ini cukup langka dan tidak mudah untuk dibudidayakan di dalamnya. Namun, yang paling penting, jenis seni bela diri ini cenderung memiliki sequel yang cukup serius, dan dapat dengan mudah menyebabkan penampilan seseorang berubah menjadi iblis. Seperti yang terjadi pada Luo Jiu sekarang. Namun, saat ini Luo Jiu telah menjadi jauh lebih kuat. Anak itu mungkin benar-benar dalam bahaya. Saat dia mendengar bisikan orang banyak, ekspresi wajah Jiang Lei berubah semakin serius. Berdiri di samping, wajah cantik Jiang Sui pucat sementara dia tampak menggigit bibir mereka sampai hampir berdarah. Dentang! Luo Jiu memukul palu perang di tangannya, sebelum mereka mengeluarkan suara yang menusuk. Saat mata merah darahnya menatap tepat ke arah Lindong, Yuan Power buas yang terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya mulai berkumpul secara maniak di palu perangnya. Bas-bas! Saat kekuatan Yuannya yang kuat menyembur keluar, gelombang bayangan palu kekuatan Yuan melingkar mulai muncul dari palu perang Luo Jiu. Sementara itu, gelombang kejut yang mengejutkan dan hebat mulai menyebar dari dalam. Palu kera iblis Hercules! Kemerahan di mata Luo Jiu meningkat. Raungan kera iblis yang tampaknya realistis muncul dari tenggorokannya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi kilatan merah sebelum dia berlari keluar, sementara bayangan palu raksasa di tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan.
Faktanya, semua udara di sekitarnya tampak menjauh dari palunya. Lindong, hati-hati. Ketika dia merasakan betapa mengerikan serangan Luo Jiu, ekspresi wajah Jiang Lei berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Huf. Lindong menarik napas dalam-dalam saat dia menatap cahaya merah yang masuk itu. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, tombak sisik surgawi kuno sekali lagi muncul di tangannya. Kali ini, kekuatan pertempuran Luo Jiu telah melebihi harapannya. Namun, dia masih hampir tidak bisa menghadapinya. Meskipun aku hampir tidak bisa mengeksekusinya, itu seharusnya cukup untuk berurusan denganmu. Saat dia menatap cahaya merah yang masuk itu, Lindong dengan lembut tersenyum. Tiba-tiba, dia mengencangkan cengkeramannya, sebelum sisik rumit pada Ancient Heavenly Scales Halberd langsung terbang. Kemudian, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar. Menggeram. Saat cahaya keemasan itu memenuhi langit, auman naga samar-samar bergema. Teknik tombak timbangan surgawi, tombak naga surgawi. Saat cahaya keemasan itu memenuhi cakrawala, auman naga bergema. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, seekor naga emas raksasa muncul dari dalam cahaya keemasan itu. Part 21. Bab 227, Kekalahan benar-benar. Cahaya keemasan memenuhi langit. Orang yang tak terhitung jumlahnya menatap gambar naga emas raksasa ilusi yang telah terbentuk di dalam cahaya keemasan, saat kekaguman tebal muncul di mata mereka. Naga, binatang purba dan mitos yang sangat kuat. Bahkan di dunia binatang iblis, itu dianggap sebagai eksistensi tingkat atas. Faktanya, keberadaan seperti itu kemungkinan tidak dapat ditemukan bahkan di seluruh kekaisaran yang besar. Oleh karena itu, orang biasa hanya akan mendengar desas-desus tentang itu, dan bahkan kesempatan untuk melihat sosok ilusi seperti ini sangat jarang. Hadiah yang diberikan oleh praktisi panggung nirvana itu memang sangat mewah. Teknik tombak timbangan surgawi kuno dibagi menjadi 4 lapisan. Setiap lapisan lebih kuat dari yang berikutnya. Secara khusus, lapisan terakhir, Heavenly Dragon Halberd, sangat kuat. Lindong menebak bahwa kekuatan serangan ini mungkin bisa menandingi seni bela diri kelas 9 kategori atas tertentu. Yang paling penting, bahkan Lindong saat ini hanya bisa melakukan serangan hebat ini. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya serangan ini begitu Lindong mampu mengeluarkan potensi penuh dari langkah ini. Cahaya keemasan memenuhi cakrawala sementara bayangan naga emas raksasa bercokol di dalamnya. Samar-samar, gelombang kejut yang sangat menakutkan muncul, menyebabkan kulit kepala beberapa individu kuat di tribun menjadi mati rasa. Saat melolong, celah besar benar-benar muncul antara arena seni bela diri dan tribun. Jelas, mereka takut menjadi jaminan kerusakan. Bajingan kecil itu benar-benar memiliki seni bela diri yang mengerikan. Di bawah pancaran cahaya keemasan, Luo Jiu, yang tubuhnya telah menggelembung hingga 2 kali ukurannya, tampak sangat kecil. Kemerahan di matanya sedikit menghilang karena tekanan luar biasa yang menekan dari udara. Dari area itu, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Tidak peduli bagaimana kamu melawan, aku akan menghancurkanmu dengan paluku. Pada saat ini, tidak ada ruang untuk mundur. Lebih jauh lagi, setelah melakukan transformasi kera iblis, rasionalitas Luo Jiu ternyata telah menderita. Saat kilatan merah darah melintas di matanya, alih-alih melambat, dia memilih untuk meningkatkan kecepatannya saat dia berubah menjadi kilatan merah. Bayangan palu perang raksasa melintas di cakrawala, sebelum diarahkan dengan kejam ke arah petak emas di langit. Lindong dengan dingin menatap lampu merah yang masuk itu. Tombak sisik surgawi kuno di tangannya mulai bergetar hebat, sebelum sisik rumit pada tombak itu terangkat sepenuhnya, memberikan kesan pada tombak kuno itu seperti landak yang mengerikan, yang dipenuhi dengan aura unik yang mengancam. Slos! Aliran Great Sun Thunder Yuan yang kuat terus-menerus menyembur keluar dari dantiannya, sebelum mengalir ke Ancient Heavenly Scales Halberd miliknya. Sepertinya untuk melakukan gerakan ini, Lindong harus menggunakan seluruh kekuatannya. Menggeram. Saat aliran kekuatan Yuan yang kuat mengalir masuk, bayangan naga emas raksasa yang melilit tombak itu menjadi semakin hidup. Beberapa saat kemudian, mata naga yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka.
Saat cahaya keemasan itu mengalir, raungan naga yang tampaknya kuno dan menghancurkan bumi terdengar. Bas-bas. Sama seperti raungan naga itu bergema, tombak kuno di tangan Lindong tiba-tiba terlontar. Saat naga tombak itu mengeras, ia akhirnya melesat dengan cahaya keemasan yang memenuhi cakrawala. Saat bayangan tombak naga emas itu melolong, kekuatan Yuan antara langit dan bumi mulai bergetar hebat. Aliran gelombang melingkar Yuan Power yang terlihat mulai menyebar dari cahaya keemasan itu. Samar-samar, ada juga suara guntur yang bercampur, memberikan kesan yang sangat hebat. Cahaya merah dan keemasan tampaknya telah membelah udara di atas di arena seni bela diri menjadi dua sisi. Pemandangan gila ini menyebabkan semua orang menatap kagum. Ini adalah jenis adegan yang cocok untuk pertempuran antara dua elit sejati. Ledakan. Kecepatan cahaya keemasan itu sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, itu tercermin dalam pupil orang banyak. Sama seperti meteor, itu dengan keras berbenturan dengan cahaya merah itu. Gelombang kejut Yuan Power yang sangat dahsyat dan ganas muncul dari pusat gempa itu, seperti badai. Sementara itu langsung merobek beberapa celah seukuran lengan di arena seni bela diri. Pada saat tumbukan, Luo Jiu dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bayangan naga emas itu. Meskipun itu hanya untuk beberapa detik, dia merasa seperti tubuhnya telah dihancurkan oleh gunung raksasa. Bahkan tulangnya, yang telah diperkuat setelah dia mengeksekusi transformasi kera iblis, mulai mengeluarkan suara melengking pada saat itu. Saat ini, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya serangan Lindong. Kilatan merah menyala di matanya, saat Luo Jiu terus melawan sementara geraman sakit mulai keluar dari tenggorokannya. Saat cahaya merah memancar dengan keras, dia menggunakan setiap ons kekuatannya untuk melawan bayangan tombak naga emas yang sangat tangguh itu. Mencoba untuk mengalahkan teknik tombakku dengan kekerasan saja. Kamu pasti sedang bermimpi. Lindong dengan dingin menatap Luo Jiu, yang mati-matian melawan bayangan tombak naga emasnya. Kemudian, dia dengan keras membanting telapak tangannya ke bawah, sebelum cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya langsung meletus dari bayangan tombak naga emas itu. Dentang! Tombak kuno itu terjepit di antara dua palu perangnya. Namun, di bawah tatapan bingung Luo Jiu, retakan mulai muncul perlahan di kedua palu perangnya. Menggeram! Pada saat ini, bayangan naga emas yang melilit tombak kuno, segera menembus, sebelum secepat kilat menghantam tubuh Luo Jiu. Ledakan! Sebuah suara yang sangat dalam meletus di udara, sebelum hampir semua kekuatan Yuan yang kuat di tubuh Luo Jiu langsung menghilang. Segera setelah itu, pakaiannya robek, sebelum dia mengungkapkan rompi yang dia kenakan di bawahnya. Di permukaan rompi itu ada sinar cahaya yang bersinar. Sepertinya itu sebenarnya adalah harta karun jiwa. Namun, rompi harta karun jiwa tingkat rendah ternyata tidak mampu menahan serangan yang begitu hebat. Oleh karena itu, ketika bayangan naga emas itu, yang mengandung fluks yang sangat menakutkan mulai menyebar, cahaya di rompinya dengan cepat meredup. Kemudian, retakan mulai muncul dan tumbuh, sebelum meledak dengan dentuman keras. Berdengung. Ketika pertahanan terakhirnya jatuh, wajah Luo Jiu hampir seketika berubah pucat seperti salju. Kemudian, darah segar terus menyembur keluar dari mulutnya, sementara samar-samar, suara tulang yang patah bergema. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, tubuh Luo Jiu terhempas di udara, sebelum dia dengan kuat membanting ke arena seni bela diri. Seketika, tanda gores sepanjang hampir 100 kaki muncul di arena. Sementara itu, noda darah berserakan di sepanjang bekas goresan, menghasilkan pemandangan yang menusuk dan berdarah. Hasilnya tampak diputuskan dalam sepersekian detik. Bayangan tombak naga emas itu memiliki kekuatan yang tampaknya tak terbendung karena benar-benar melibas semua serangan dan pertahanan Luo Jiu. Seorang praktisi elit tahap penciptaan formulir tingkat lanjut benar-benar dikalahkan. Saat mereka menatap Luo Jiu itu, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, arena seni bela diri menjadi sunyi senyap. Sementara itu, wajah setiap anggota Bloody Vulture Martial Dojo sekarang sepucat salju. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mundur diam-diam. Alasan mengapa Bloody Vulture Martial Dojo mampu menjadi sombong ini sepenuhnya karena keberadaan Luo Jiu. Namun, saat ini,
setelah Luo Jiu menderita kekalahan total, pilar yang menopang dojo seni bela diri mereka telah runtuh. Untuk dojo bela diri Hering Berdarah, ini pasti akan menjadi pukulan kritis. Tentu saja, berbeda dengan malapetaka dan kesuraman di dojo bela diri Vulture Berdarah, di atas dojo bela diri Elang, setelah beberapa saat hening, suara perayaan yang menghancurkan bumi meletus sebelum mereka berbalik dan menatap tajam pada pemuda itu, melayang di udara. Kami benar-benar menang, Jiang Lei bergumam pada dirinya sendiri, saat tangannya terus bergetar. Jelas, dia sangat tersentuh di dalam hatinya. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan juga. Huf, berdiri di samping, tangan Jiang Sui yang seperti batu giok dengan lembut menekan daerah dadanya yang membusung, saat kekhawatiran di antara alisnya mulai berangsur-angsur menghilang. Suos! Kaki Lindong menginjak bayangan pedangnya, saat dia menatap Luo Jiu dengan dingin. Saat dia mengulurkan tangannya, tombak sisik surgawi kuno segera kembali ke tangannya. Kemudian, sosoknya dengan ganas menukik ke bawah, sementara tombak kuno di tangannya secepat kilat diarahkan ke Luo Jiu itu. Ketika dia merasakan angin kencang yang masuk, mata Luo Jiu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, sebelum dia berteriak dengan menyedihkan, "Aku mengakui kekalahanku." Berdengung. Ujung tombak yang tangguh itu berhenti tepat di depan dahi Luo Jiu. Namun, kekuatan angin yang dahsyat itu masih menyebabkan goresan di wajahnya, sebelum darah segar terus mengalir keluar. Lindong menatap Luo Jiu, yang sekarang panik, sebelum dia perlahan berkata, "Keluar dari Great Eagle City." Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah Luo Jiu mulai berkedut hebat. Setengah saat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan enggan. Namun, ketika dia mencoba berdiri dengan mengerikan, kilatan berbahaya dan beracun tiba-tiba muncul di matanya yang tertindas. Saat kilatan beracun itu muncul, Luo Jiu tiba-tiba mengangkat tangannya. Segera, area di bawah telapak tangannya mulai menggeliat. Kemudian, lusinan berkas cahaya kecil menembus kulitnya, sebelum secepat kilat melesat menuju Lindong. Samar-samar, ada bau darah yang muncul dari sinar cahaya itu. Terbukti, mereka ditutupi dengan racun mematikan. "Lindong, hati-hati!" Serangan menyelinap tiba-tiba itu menyebabkan semua orang panik, saat Jiang Lei buru-buru berteriak. Sinar cahaya itu dengan cepat tumbuh di dalam mata Lindong. Namun, tepat saat mereka hendak mengenai dahinya, aliran energi mental menyembur keluar dari belakang mata yang terakhir. Bas-bas! Puluhan sinar itu berubah menjadi jarum beracun, yang sehalus bulu sapi, sebelum melayang di depan Lindong. Kemudian, mereka semua jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Ketika dia melihat bahwa serangan terakhirnya telah gagal, hati Luo Jiu langsung menjadi sedingin es. Tanpa basa-basi lagi, dia segera memanfaatkan semua yuan power yang tersisa di tubuhnya dan mencoba mundur. Berdengung. Namun, kali ini, Lindong tidak memberinya kesempatan kedua. Saat dia menjulurkan kakinya ke depan, kilatan dingin ditarik oleh tombak kuno di tangannya, sebelum kilatan itu mengenai lengan Luo Jiu dengan secepat kilat. Darah segar menyembur keluar, sebelum lengan yang robek terhempas. Bahkan sebelum Luo Jiu sempat berteriak, tombak itu melintas sebelum menghantam dadanya dengan keras. Bascehahaha. Seteguk darah segar lainnya, diisi dengan organ dalam yang robek, dimuntahkan, sebelum tubuh Luo Jiu terhempas. Kemudian, dia mendarat dengan mengerikan di area di mana anggota dojo Hering Berdarah berada. Saat tubuh Luo Jiu terbang, Lindong mencengkeram telapak tangannya, sebelum kekuatan isap muncul. Kemudian, dia langsung menyedot tas Qian Kun yang terletak di pinggang Luo Jiu. Setelah mencapai telapak tangannya, dia tanpa basa-basi menyimpannya. Ledakan. Saat mereka menatap Luo Jiu yang tampak mengerikan, yang jatuh dengan kokoh di tanah, semua orang tahu bahwa di masa depan, Bloody Vulture Martial Dojo tidak akan ada lagi di Great Eagle City. Sekian pembahasan alur film Wudong Qian Kun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.